ada sedikit masalah tentang pembelajaran saya, kelas 10 terutama. Saya tuh sebenarnya sudah mencoba beberapa strategi dan trik biar anak-anak itu tetap enjoy dalam pembelajaran. Terutama di jam saya ini kan jam yang terakhir ya. Ya, jam terakhir jam 6, 7, 8, 9 itu kan kita tahu bahwa jam-jam itu kan jam-jam rawan loadingnya itu. Nah, ini sebenarnya saya sudah melakukan ice breaking seperti itu, dan juga saya sudah melakukan pembelajaran yang setidaknya membuat anak fine, saya itu kayak gitu, tapi kok belum berhasil ya. Ini gimana ya saya solusinya? Oh gitu, jadi Bu, mungkin dari Bu Sukma, dari percakapan kita nanti yang diharapkan Bu Sukma seperti apa Bu? Ya. Harapan saya di Bu Dian bisa memberikan solusi ya buat saya. Jadi anak-anak di jam terakhir yang saya lakukan ini bisa ya tetap semangat untuk pembelajaran. Terus biar saya juga ada inovasi apa yang saya lakukan seperti itu ya. Oh iya Bu, ini kejadiannya udah berlangsung berapa lama ya Bu? Saya ini ya mungkin 1 bulanan ini. 1 bulan. Iya. Terus selama ini yang sudah Bu Sukma berikan ke anak-anak? Iya, saya selama ini berikan ke anak-anak itu ya strategi saya biar nggak bosan ya ice breaking sudah saya lakukan. Terus relaksasi juga sudah. Terus saya tuh sampai bingung apa lagi ya yang saya lakukan. Gitu ya. Terus itu Bu, kira-kira anak-anak itu kok penyebabnya pas jam-jam terakhir dalam 1 bulan ini kok menurun? Kira-kira Bu Sukma sudah menjawab belum? Iya, itu saya belum mengetahui dengan detail. Memang saya lihat untuk pembelajaran kemampuannya anak itu memang ya standar ya ibaratnya ya. Dia hanya beberapa anak yang untuk kemampuannya lebih, tapi hampir banyak yang agak gitu ya. Nah ini kan saya juga harus tahu bagaimana strategi selanjutnya dengan keragaman peserta didik ini seperti ini ya. Karena kan saya juga pernah melihat inovasi-inovasi lah ini dari Bu Dian yang bergerak ini bisa memberikan solusi untuk saya. Inovasi apa lagi yang bisa saya lakukan untuk siswa didik saya? Bu, gini Bu, sebenarnya bukan masalah saya bergerak, tapi untuk selama ini sudah Bu Sukma bertanya dengan teman sejarah atau wali kelasnya atau sudah pernah kan? Iya sudah, tapi ya hampir sama memang ya seperti itu jawabannya. Nah ini saya pengen inovasi apa lagi ya saya lakukan biar ya. Memang semuanya hampir teman sejawat itu juga bilangnya juga seperti itu anak-anaknya itu ya. Iya sama. Tapi kan saya juga belum tanya inovasi apa yang dilakukan gitu. Terus selama pembelajaran anak-anak itu mengeluhkan seperti apa Bu? Misalkan kok sampai dia itu kok padahal sudah dikasih ice breaking, sudah dikasih mindfulness gitu tadi, nah kok masih minat mereka kok ngantuk? Saya selama ini kan saya juga belum detail ya, belum mendalami penuh anak-anak itu kenapa kok mungkin apa pelajaran membosankan atau sulit seperti itu. Tapi saya juga belum sampai ke arah situ. Hanya selama ini di jam-jam rawan itu saya ingin berikan istilahnya biar penyegaran ya. Atau mungkin Bu Sukma sudah pernah mencoba belajar di luar ruangan seperti itu? Belum. Siapa tahu anak-anak mungkin bisa dicoba ya. Nanti akan kalau udah dicoba nanti mungkin Bu Sukma juga bisa merasakan nanti perbedaannya ketika dalam ruangan. Apalagi kan sekarang ini cuacanya panas mungkin salah satunya juga kondisi gitu ya. Meskipun tidak setiap kali pembelajaran dilakukan di luar ruangan, tapi paling tidak kan ada penyegaran seperti itu. Ya, berarti kita sebenarnya kalau bisa dikatakan bahwa pembelajaran itu tidak hanya di indoor aja ya, bisa outdoor gitu ya. Ya, nanti untuk saya seperti itu karena saya selama ini juga biar anak-anak itu semangat pembelajarannya. Apalagi saya
selama ini ya kebagian jam-jam terakhir, yaitu jam-jam produktif ya, yang seharusnya ya ini wajib untuk diterima oleh anak-anak, karena produktif itu kan juga penting untuk anak-anak. Ya meskipun yang lainnya itu pelajaran penting, tapi kalau produktif ini kan ya harus harus diterima dengan baik oleh anak-anak. Ya SMK ini kan harus produktif itu penting. Berarti dari apa yang kita bicarakan ini, Kusuma sudah menemukan jawabannya gitu. Dan ternyata kan Kusuma juga sudah punya jawabannya sendiri tadi selain saya hanya memancing-mancing seperti itu ya. Nanti ya Om. Berarti itu kedepannya nanti saya tunggu hasilnya gitu. Bagaimana hasil dari yang setelah kita bicarakan tadi, diskusikan, semoga nanti juga bisa berdampak positif ke anak-anak dan juga teman-teman yang lain, bisa menularkan ke teman-teman yang seperti itu gitu. Terus mau tanya, itu kalau outdoor itu meski pembelajaran tetap kita nanti juga ada diselingi untuk ke materi atau gimana itu? Mungkin bisa Bu nanti diselingi beberapa atau mungkin praktek Kusuma kebetulan kerjaan mapel program kalian. Mungkin nanti bisa diselingi yang dasar-dasarnya dulu ya Bu, pengenalan dari tanaman atau dari alam sekitar gitu Bu. Nanti jadi anak-anak bisa dikenalkan tanaman ini dia mengandung apa, bisa apa kan. Dan kalau dari orang Jawa, orang tua dulu itu kan pasti mereka tuh masih percaya sama yang ramuan-ramuan. Itu kan aja itu dasar. Kalian kan juga ada yang dasar-dasar masih itu ya. Jam-jam tertentu, materi tertentu seperti itu. Nanti tetap bisa tercapai tujuan pembelajarannya seperti itu. Oke, nanti akan saya aplikasikan. Siap. Apa sih ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Bu Dian ya. Saya alhamdulillah ini sudah ada gambaran. Sebelumnya kan saya tentang outdoor itu kan belum pernah. Terus apakah ya nanti boleh untuk outdoor gitu ya pembelajarannya. Selama ini kan hanya strategi yang hanya membuat anak senang bisa menerima pembelajaran. Ternyata dari dia ada solusi untuk outdoor, insya Allah nanti akan saya aplikasikan. Saya tunggu hasilnya. Siap. Kalau sudah nggak ditanyakan, saya mau izin undur diri nih Bu, karena mau ada jam ngajar juga. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Dian ya informasi. Fania, Firza Ikhlas, Juwita, Karin, Nur Ratmawati. Ada keterangan? Putri Widoyi, Divalina, Sofia, Siva, bisa menemui buku di luar. Tolong nanti diberitahukan kepada sebelum pelajaran dimulai. Saya memberikan saya sedikit ya untuk kalian sebentar lagi mau PKN, ya kan? Ini perlu dipersiapkan baik dari sikapnya. Saya nggak akan malah ngomong tentang attitude. Orang pintar tanpa berakhlak itu tidak untuk menjadi orang yang profesional. Karena apa? Farmasi itu hubungannya dengan manusia. Ini kalian dari itu. Inilah kalian yang perlu dijadikan prinsip dalam hidup kalian. Ini adalah yang menjadi bekal untuk kalian di masa yang akan datang.
Jangan apa namanya, farmasi itu jangan disepelekan ya. Itu pelajaran yang dari tahun ke tahun tidak akan pernah ada matinya. Karena apa? Orang itu pasti akan sakit kan, dia harus minum obat. Bukan ya. Jadi nanti kebetulan tidak akan maleng-maleng untuk kalian sebenarnya. Kerapian. Terus saya ingatkan lagi ya, ini perlu dicamkan baik-baik untuk kalian. Karena sebentar lagi juga kalian akan belajar bekerja di tempat orang. Sing kulino turu-turu kalau jam kosong untuk dikurangi, karena itu akan menjadi kebiasaan. Padahal dalam diri kita juga mungkin saya pun nanti itu nanti kalau sudah terbiasa atau kamu di tempat. Jadi apa? Suku itu adalah sediaan pemakaiannya, itu bisa dibagi menjadi 3 cara pemakaiannya. Apa saja sifat? Sifat ya, ya melakukan rektal, kemudian ya apa yang kalian ketahui? Polio mana tahu, terus polio nggak tahu itu apa toh? minyak coklat. Ya. Terus karena supo itu mudah meleleh, nah itu penyimpanannya harus bagaimana? Penyimpanannya di mana? Di ya, tidak mudah. Ya, itu adalah apa namanya dari penyimpangan. Terus metode apa saja yang bisa digunakan untuk pembuatan supo? Siapa yang tahu? Metode pembuatan supo. Dwi? Metode pembuatan. Ya. Kemudian satu lagi, pokoknya keuntungan. Ya, tujuh nol ini tak seleksi ini kalau sekali. Sampai daftar apa ya? Dengan benar agar bagaimana cara
biasanya kadang-kadang anak-anak saya berikan apa namanya lembaran kecil ya tentang hasil belajar dan hasil bagaimana saya melakukan pembelajaran itu ya kata-katanya ya lucu ya ibaratnya terus tapi kebanyakan alhamdulillah menyenangkan ya menyenangkan apa yang saya sampaikan ya ya pastinya dalam pembelajaran itu tidak bisa semua sudah kita bayangkan ya banyak motivasi kreativitas dan yang saya lakukan strategi juga ternyata ada saja hambatan dan selama ini yang saya alami yang memang namanya dalam satu kelas ini kan adanya keragaman standing ya pertanyaan pembelajaran kan juga saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ya gitu. Nah itu ada salah satu atau dua siswa yang menurut saya menjadi kendala buat saya ya dalam artian seperti ini dalam saya menjelaskan tentang materi teman-teman yang lainnya anak yang lainnya itu sudah mengerti akhirnya saya harus mengulang lagi pada siswa tersebut tapi itu bagi saya wajar ya memang dalam pembelajaran itu dalam satu kelas itu kan pasti ada siswa yang kemampuannya juga tidak sama itu mungkin salah satunya yang menghambat dari maksudnya sebenarnya tidak menghambat terlalu fatal tidak ya itu hanya menghambat yang kelanjutan dari materi yang saya sampaikan terus mungkin dari beberapa metode yang mungkin karena pembelajarannya kan biasanya saya menerapkan terus pakai LCD seperti itu ternyata dari itu anak-anak juga bisa menerima sesuatu yang tadi yang terlambat itu lebih bisa menerima itu ya ini ya iya apa ini ternyata sudah ini kadang apa namanya ini yang sering saya pikirkan
jam 7 sampai jam 3 harus jadi orang tua. Dari situlah saya solusi saya pertama itu ya. Tapi alhamdulillah kemarin kan 2 minggu ini berarti ya, terus saya menimbulkan hari Senin itu saya belajar lagi, terus saya kasih juga, alhamdulillah anaknya sudah bisa mandiri. Itu ya alhamdulillah puasa itu sendiri. Jadi ya batasi. Jadi untuk lebaran jadi langsung ke rumah. Ya langsung ya. Iya. Karena kan saya berpikir mata pelajaran yang saya ini kan mata pelajaran produktif ya, masih karena ini memang sangat berpengaruh sekali, apalagi kita ikut SMK ya, produktif itu bisa menjadikan bekal untuk mereka. Karena memang dan juga dari saya sendiri, saya sebagai guru apapun itu saya harus memberikan maksimal kepada siswa. Entah itu apa, pokoknya saya berikan maksimal untuk anak. Apalagi kita menyosok Indonesia emas ini harus mempersiapkan benar-benar peserta didik ini menjadi generasi yang emas ya. Kalau menurut saya menilai diri saya ya standar aja ya, sekitar 86 ya. Alhamdulillah kemudian ya, selama ini saya juga terima kasih banyak dengan adanya seperti ini, bisa sharing ya, karena kita penting sekali ya antara bahasa Jawa itu memang butuh untuk saling sharing untuk belajar ya, support lah ya, karena kita kalau tidak ada support ya pasti kita tidak bisa untuk melangkah yang lebih baik itu. Tentunya dengan dengan sharing seperti ini akan lebih membuat diri saya pribadi bisa lebih percaya diri, terus adanya strategi inovasi kreativitas dari guru untuk semakin meningkat ya. Apalagi sekarang itu kita guru juga dituntut nggak melulu istilahnya memberikan materi itu saja, tapi harus ada inovasi lebih, karena kita semua itu juga adanya tuntutan zaman gitu kan, juga kita harus menjadikan lebih baik gitu. Saya juga mohon maaf jika kemarin itu memang saya kurang percaya diri, jujur ya, kurang percaya diri dalam mengajar apakah ini, karena ya saya memang tidak ada basic mengajar, tapi keluarga saya keluarga guru semuanya
jadi